hadir di depan mata. Fajar Ramadan kan hampiri dunia, bulan suci. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk acara selanjutnya siraman rohani yang mana akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Haji Hamzah. Waktu dan tempat saya persilakan, kemudian langsung nanti ditutup dengan doa. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, yang saya hormati tuan rumah Kang Nuh Raden Nugraha, yang saya hormati tentunya rekan kita yang dari Cinere jauh-jauh telah datang bersama kita, Kang Yos. Yang terhormat juga rekan kita Kang Budi, terima kasih telah datang berkumpul. Juga rekan-rekan kita semua, baik yang laki-laki yang perempuan, yang tidak saya sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, saya disuruh ceramahnya bingung. Yang harus saya sampaikan apa nih? Itu mobilin Budi aja. Mobilin Budi ya. Ya seperti ini. Kemarin saya coba-coba melihat tentang masalah, kan ke depan kita akan menghadapi puasa Ramadan, insya Allah. Ya mungkin yang berkaitan dengan itu, tentunya di bulan Ramadan ini yang jelas kita diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa, karena hal itu telah tersirat di dalam surat Al-Quran ayat 183 di surah Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang jelas itu diwajibkan. Hai manusia, atau hai orang-orang, atau hai Muhammad, sampaikan kepada keluargamu, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi wajib atas puasa sebagaimana telah diwajibkan di atas umat-umat yang terdahulu. Tujuannya untuk melakukan agar kita lebih takwa. Nah, berbicara Ramadan, tentunya kita harus tahu Ramadan itu apa. Nah, karena dari tahun ke tahun kita bicara Ramadan. Nah, kita sendiri nggak ngerti Ramadan itu apa, maknanya Ramadan. Barangkali ada yang tahu, baca apa nih? Ramadan itu asal katanya dari Ramadana, yaitu panas. Karena di situ ada alif Ramadan, alif ditambahi alif. Panca bukan anda yang berduduk. Itu namanya yang harun, panas, yang panas menyengat. Sehingga kalau jazirah Arab memang dikatakan panas yang sangat luar biasa. Nah, dengan datangnya bulan Ramadan, tujuannya adalah untuk membakar bukannya membakar dari tabiat kita. Maka dalam hadis Nabi mengatakan baik itu siangnya maupun malamnya itu dilakukan ibadah, karena Ramadan ini
merupakan bulan pengampunan yang luar biasa, di mana dalam hadis Nabi yang memang sebagian mengatakan hadis ini dhaif, namun kalau untuk hal-hal yang amalia boleh dilakukan, boleh kita menggunakan hadis ini. Nah, tapi kalau untuk yang wajib seperti sholat, puasa, zakat itu tidak boleh menggunakan hadis dhaif. Nah, dikatakan di sana syahrul ramadhan awwalur rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqum minan nar. Jadi permulaan puasa itu adalah rahmat. Di syahrul ramadhan awwalur rahmah. Nah, wa awsatuhu maghfirah, dikatakan bulan pengampunan. Nah, kemudian wa akhiru itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Jadi ada 3 kategori, ada 3 hal. Nah, namun ada katakan syahrul Ramadan ini ada syahrul Quran, syahrul tarbiyah. Nah, kenapa dikatakan syahrul Quran? Karena di bulan Ramadan juga telah diturunkannya Al-Quran, yaitu Iqra birabbikal. Nah, itu 5 ayat. Nah, kembali kepada yang tadi. Nah, Ramadan artinya panas membakar. Tujuannya adalah membakar dosa-dosa kita. Karena di sana dikatakan kalau siangnya dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan keyakinan penuh, dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan diampuni segala dosa-dosa yang terdahulu. Nah, itu makanya dikatakan bulan maghfirah. Nah, kalau malamnya dikatakan, nah, hadis Nabi memang berkatakan ada 2. Man qoma ramadhana, tadi man soma. Nah, kemudian kalau malamnya man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan, nah, mendirikan ini ya mengerjakan, tentunya mengerjakan di malam harinya, ya katakan di sana ada sholat tarawih, ada sholat witir, ada baca amalan-amalan membaca Al-Quran, tadarrus. Nah, ini insya Allah kalau kita yakini dan kita melakukan dengan istiqomah, mudah-mudahan segala apa yang akan kita, dosa-dosa kita betul-betul lebur. Nah, itulah makanya dikatakan di sana bulan maghfirah dan bulan pengampunan. Kemudian juga di dalam bulan Ramadan ini puasa itu ada 3 kriteria, ada 3 tingkatan. Puasa awam dan puasa khusus, ada puasa khusus sipil khusus. Yang puasa awam itu bagaimana? Yang dikatakan puasa awam, puasa awam itu ibaratnya puasa yang kita lakukan sehari-hari, cuma sekedar menahan lapar dan haus serta menahan syahwat. Yang tadinya halal kan, nah di bulan Ramadan itu diharamkan. Ya katakan suami istri hubungan di siang hari itu diharamkan, walaupun halal, namun diharamkan. Nah, makanya dikatakan itu puasa yang kalau kita lakukan ini puasa awam, yang umumnya puasa yang dilakukan oleh kita ini puasa awam. Nah, kali puasa khusus adalah puasa yang dilakukan yang di samping dia menahan lapar, haus dan syahwat, dia mempuasakan telinganya, mempuasakan matanya, mempuasakan segala anggota tubuhnya. Ya. Nah, kalau kita kan belum bisa. Ya, contohnya nggak usah jauh-jauh. Di rumah kita tuh ada TV. Begitu kita puasa, nyetel info, katakan apa tuh yang gosip lah. Nah, ini kita mendengarkan itu mengurangi nilai-nilai puasa. Nah, makanya kalau khususnya di lingkungan pesantren, nah itu semua, karena saya pernah lama juga, ya nggak lama sih ya, di lingkungan pesantren. Jadi khusus yang namanya puasa, para mukimin dari santri ini betul-betul tujuannya pertama ya dia baca Quran, kemudian nanti ada muhadasah, kemudian ada muqarabah. Nah, itu jadi yang namanya TV, radio disingkirkan. Kalau sekarang kita, apalagi sekarang ada gadget, nggak mungkin.
Karena kehidupan kita tanpa itu rasanya berat. Ada istilahnya mungkin kalau istilah Bang Yon, lebih baik ketinggalan HP, lebih baik ketinggalan istri daripada ketinggalan HP. Nah itu, karena saya rasakan sendiri Bang Yon itu. Rahasianya di HP semua. Nah, karena saya sendiri merasakan begitu berangkat kantor HP ketinggalan, rasanya hampa. Jujur, hampa saya, subhanallah. Padahal hari-hari istri saya tinggal nggak terasa. Begitu HP saya tinggalkan, karena apa? Modal kita di situ. Segala komunikasi sekarang agak jauh. Gitu. Jadi sekarang memang agak sulit. Namun itu ya tergantung kitanya. Kalau kita bisa melakukan itu, kita singkirkan dulu. Ya kita batasi. Bolehlah kita main HP, tapi setelah berbuka puasa. Atau mungkin HP ya kita baca, kita manfaatkan untuk baca Quran. Atau baca-baca yang katakan dakwah, boleh. Jangan nanti membuka katakan saya porno lagi. Nah itu sudah mengurangi. Nah itu yang jelas sudah mengurangi nilai puasa. Nah kemudian puasa yang tingkat ketiga adalah khusus. Nah ini puasanya para wali, aulia. Nah, kita belum, dia jangankan istilahnya pendengaran, hatinya pun dia puasakan. Saya pernah ngobrol sama Ustadz dulu, pendiri dari Hidayatullah. Mungkin pernah ada yang dengar nama pesantren Hidayatullah. Waktu saya masih di Kalimantan. Begitu terawihnya subhanallah, saya hari pertama dan kedua tidak khusyuk. Karena terawihnya mulai dari Isya sampai nanti menjelang subuh. Iya. Padahal cuma 11 rakaat plus witir. Karena yang dibaca Al-Baqarah 1 ayat. Itu dia pokoknya dalam 5 hari harus hatam Al-Quran. Saya juga pertama, wah sempoyongan. Saya begitu pas ruku, Allahu Akbar. Saya bangun, masih aja. Tujuh lagi, ruku lagi saya. Sampai 3 kali ruku belum. Udah keliangan ini hari. Nah hari kedua saya diajak lagi sama teman Pak Sutono Tarin. Ayo Pak Haji kita bilang, wah saya nggak dapat. Saya nggak kuat kalau begitu caranya. Akhirnya yang hari keempatnya saya siasati. Habis sholat Isya saya tidur. Memang di pesantren, cuma saya bilang sama teman-teman saya tidur. Karena saya kan statusnya santri kalong, bukan santri ini. Karena kerja siangnya saya kerja gitu. Pakai santri kalong. Begitu pas sudah jam 12 kan teriak, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Saya baru dibangunin. Itu pun saya masih terasa berat dari jam 12 sampai dengan makan sahur. Itu di lingkungan pesantren saya pernah ikuti, berat memang. Makanya puasa yang tingkat 3 itu rasa-rasanya untuk kita nih belum mampu. Itu. Nah terus kemudian saya mari coba membaca, ada beberapa yang menarik ini di kitab ini tentang Ramadan. Di sini dikatakan untuk menyambut bulan Ramadan di zaman Rasulullah SAW itu sangat-sangat. Jadi 2 bulan sebelumnya itu sudah ramai zaman Rasulullah. Nah, makanya dikatakan di sini dalam hadisnya, atakum Ramadan syahrul mubarak. Faradallahu azza wa jalla alaikum asyam. Tuttahu bihi abwab as-sama wa tughlaqu bihi abwab al-jahim. Wa bihi tamarat asy-syayatin lillahi fi lailatul khair min alfi syahr. Man hurima alaihi faqad hurima. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Bulan yang mewajibkan atas kalian semua untuk berpuasa. Dibukakan pintu gerbang, pintu langit, dan dibukanya neraka. Dibunuhnya para setan yang durhaka. Padanya Allah memiliki satu malam yang nilainya 1000 bulan. Siapa yang terhalang melakukan kebaikan, maka sungguh ia terhalang untuk kebaikan yang banyak. Nah itu, jadi di zaman Rasulullah
itu 2 bulan atau 6 bulan sebelumnya sudah menyiapkan diri. Kita 3 hari sebelumnya aja masih tetap melakukan makan minum, masih hura-hura, berjalan dengan baik. Dan untuk tahun ini pun alhamdulillah kita puasa bareng nih, bareng. Namun hari rayanya berbeda. Untuk Idul Fitri, untuk Muhammadiyah sudah menjadwalkan hari Kamis, sedangkan pemerintah dan NU tanggal 23 hari Jumat. Ini pun kalau pemerintah tidak. Nah, untuk kewajiban daripada langit di sana dikatakan la ta'lamu ummati la ta'lamu ummati ma fi ramadana la tamannu an takuna as-sana kulluhu ramadan. Nah, kalau seandainya umat itu tahu isi dari Ramadan ini begitu sangat luar biasa, untuk diharapkan 1 tahun tuh Ramadan semua puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Namun khusus di bulan Saban, Nabi tidak menginginkan puasa full 1 bulan. Dikhawatirkan nanti dia belum tahu, tiba-tiba datangnya Ramadan dia nggak ngerti. Nah, makanya dikasih celah setelah nisfu Saban, bagi yang melakukan nisfu Saban untuk tidak melakukan lagi puasa sunnah lainnya, kecuali bagi mereka yang sudah terbiasa itu. Nah, bagi kita ini yang belum terbiasa, oke lah kita lakukan Senin Kamis kita puasa di bulan-bulan lalu. Namun di bulan Saban, setelah kita melakukan nisfu Saban, tidak dianjurkan untuk melakukan Senin puasa lagi. Karena apa? Dikhawatirkan jatuhnya 1 Ramadan kita nggak tahu, kecuali orang yang mempunyai ilmu falakian. Beda. Kalau orang-orang katakan di sini Pak Kiai, dia walaupun dia tanpa melihat, hisabiannya juga ilmunya kan menghitung ilmu, menghitung ada hisab, ada ru'yah. Nah, ru'yah ini kalau menurut kacamata ulama ada 2, ru'yah bil ilmi dan ru'yah bil ain. Ru'yah bil ilmi ya hisab, ya katakan mungkin akhlak falakiyah. Nah, iya, kalau ru'yah hisab bil ain, pandang mata, melihat. Ya sekarang astronom melihat dengan bintang. Betul nggak nih? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awalin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil akhirin, wa salli wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu qabla ridha, walakal hamdu ba'da ridha, walakal hamdu idza raditu anna daiman abada. Allahumma shalli ala muslim zatil mukammalati wal khairat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu alaihi ya dzal bahai wal jalali wal qudrati wa asila. Allahumma kama khasastana bi kitabikal karim wa hadaitana ila siratikal mustaqim, aslih bihi minna jami'a fasada wa tahhir minna ma zahara wa ma batan. Allahumma shrah li bil qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa hasil bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana wa nawwir kuburana
اللهم اجعل ثواب ما قرأناه بركة ما تلوناه وصليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وما حللناه حادية بالغة ورحمة منك نازلة ونقدس ما ونهديها إلى حضر النبي أكرمي وصلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأمه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين وإلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية العشرة المبشرة بالجنة وسائر الصحابة والقرابة التابعين وإلى أرواح الحسن وحسين وأمهما سيدة فاطمة الزهراء وسيدتنا خديجة الكبرى وسيدنا حمزة والعباس والشهداء البدريين والأحوديين وإلى حضرة الحدير إلياس وسيدنا عبد الله بن عباس وإلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين وإلى أرواح العلماء العاملين والقراء والأئمة المحدث المفسرين وسادتنا صوفية المحققين وإلى روح القطب الرباني والعارف الصباني سيدنا عبد القادر الجيلاني وسيد أحمد البدوي وسيد أحمد الرفاعي وسيدني إبراهيم الدسوقي وسيدي أبي القاسم جنيدي البغدادي وسيدي أحمد الألواني وسيدي الطالب الماكي وإلى أرواح كل والية لله من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أينما كانوا وكان الكائن من علمك وحلت أرواحهم يا رب العالمين وإلى أرواح سادتنا أهل المعنة والشبيكة والباقي وأموات المسلمين كافة عامة وفي صحيح من لا زائر ولا ذاكر العام والأم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم رحمة واسعة واغفر له مغفرة جامعة يا مالك الدنيا الآخرة يا رب العالمين اللهم أنزل في قبره الرحمة والضياء والنور والبهجاء والراحة والرجحان وسرور من يومنا هذا يوم البعث والنشور اللهم اجعل القرآن في قبره منيسا وفي القيام شفيعا وفي الحسير ضياء وظلالا ودليلا وفي الميزان رجيحا وعلى صراط نورا قاعدا وعن النار سترا حجابا وفي الجنة رفيقا اللهم عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعيد ومحبه وحبه إلى ظلمة القبر وما هو لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي المرسل وعلى صحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Ada ngomong kagak. Sebelum doa. Oke. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا رحمن يا بادع البلاء يا رحيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله دعواهم بحمده وهم بهذا الحديث رضي الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.